Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari istimewa yang kita laksanakan, dan kita akan merayakan Hari Bapak. Tapi saya bapaknya ada banyak, Pak Mayor sakit, Pak Diki sakit, mungkin ada juga 3 orang bapak pada hari ini. Walaupun tidak banyak bapak, tapi kita percaya bahwa seberapapun bapak yang ada, kita bersyukur Tuhan telah memberkati kewajiban dan hadirnya seorang bapak. Saudara sekalian, kembali kalau saudara di depan tidak ada Pak Mayor, karena Pak Mayor sedang dirawat di rumah sakit. Kalau seperti biasa dikawal dalam doa pribadi supaya Mayor segera dipulihkan dan ditemukan apa penyebab dari sakit di mana elektroniknya selalu keluar, tidak bisa tersimpan dalam tubuhnya. Nah, saudara sekalian, kami kita percaya pagi ini Tuhan hadir dan akan memberkati kita sekalian dan bukannya kesucian pagi ini yang merupakan dari Bapak. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, WL, singer, pemain musik, dan multimedia, semuanya. Nah, kita semua akan dipakai Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan. Untuk itu saya dan saudara kami berdiri. Mayor yang menyasari Tuhan dibantu akan menghabiskan ibadah. Kami puji kami dan kami agungkan nama Tuhan. Dan semua kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di sini, memberkati kami dan menolong kami dalam ibadah ini. Oleh sebab itu kami mau serahkan ibadah ini dan awal pertengahan kepada akhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Selamat dari Bapak Ibu. Mengucap syukur karena hari ini ibadah kesucian sekaligus dijalankan dengan hari Ayah. Mengucap syukur karena bapak-bapak yang boleh kita kenal adalah bapak-bapak yang baik, bapak-bapak yang mau mengasihi kita. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa kasih Tuhan terus masuk dalam kehidupan kita melalui banyak sekali cara, salah satunya dari teladan yang bisa kita lihat dari bapak-bapak di sini. Saudara, saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam pembukaan sebuah pujian yang mengatakan seperti bapa sayang anaknya, demikianlah kasih Tuhan pada kita. Dan bersyukur setiap Tuhan.
Terima kasih Tuhan karena telah menjadi Bapa yang setia untuk kehidupan kami secara pribadi, yang menjadi teladan yang nyata untuk kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Melalui ibadah ini kami ingin belajar lebih banyak untuk mengasihi Engkau, belajar lebih banyak mengenai kebenaran-Mu Tuhan. Dalam melalui ibadah ini Tuhan dapat memberkati kami, melawat kami secara pribadi satu persatu. Kami serahkan ibadah yang dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara tabat berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman dalam semangat. Pengakuan iman. Satu sebentar. Kita akan bacakan sama-sama. Pengakuan iman dalam keselamatan. Kami percaya bahwa kita berdiri dari keselamatan yang baru, hidup secara lama, dan bahwa pribadi kesadaran merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Percaya bahwa Allah yang kuasa dan rasa sempurna, pencipta, pelihara, dan pencipta alam semesta, dan hanya terjadi kesadaran apapun manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada tiga pribadi Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam dirinya dan bersama kuasa yang kemuliaan. Kami percaya bahwa kami memiliki sifat-sifat yang bisa kita dengan dirinya di sisi ternyata dan juga sisi manusia. Kami percaya bahwa kami tidak sama, tapi karena mengakui mereka adalah manusia yang kembali mereka dan doa mereka menyebabkan semua manusia itu menjadi berdosa sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Indonesia itu terus sadar akan dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa Tuhan yang Maha percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kasih karunia melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki keselamatan dalam hidup. Kami percaya bahwa kita diselamatkan tergantung ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang ini diberikan istimewa untuk hidup secara Tuhan, dan bahwa semua orang yang beribadah kekal bersaleh dan kekal berjaya. Haleluya, silakan di Bapak Ibu. Saya secara pribadi ya, salam ucap syukur. Saya senang setiap perayaan Hari Ibu dan Hari Bapak. Secara khusus mungkin Hari Bapak sebetulnya lebih spesial untuk saya ya. Bukan karena tidak sayang dengan ibu, ya, tapi kadang-kadang entah kenapa pengorbanan ayah itu underrated ya. Sering sekali ya. Sering sekali sepertinya tampak kurang berperan gitu ya, kurang dihargai gitu ya. Tapi saya melihat, saya secara pribadi boleh melihat bahwa tidak hanya saya, tapi banyak sekali ayah-ayah di sekitar saya yang boleh memberikan pelajaran dan teladan dari saya. Saya tahu memang kondisi keluarga masing-masing ini tidak ideal, ya. Ada mungkin yang belum pernah melihat ayah sejak lahir. Kalau tidak salah, saya tidak pernah melihat kakek saya ya sejak lahir ya. Dan kalau nggak salah juga ibu saya itu nggak lama lah pokoknya tumbuh besar bersama dengan ayahnya. Tapi saya boleh melihat bahwa kesaksian yang disampaikan oleh ibu saya itu selalu menceritakan bahwa teladan-teladan yang diberikan oleh seorang ayah itu sangat besar ya, dan sangat mempengaruhi karakter seseorang. Nah, kadang-kadang kita lihat bahwa ibu ya, bahwa sosok ayah itu tidak harus selalu ayah kandung ya. Kadang-kadang ada mungkin ayah di panti ya, mungkin ayah di dalam gereja, atau mungkin guru yang bisa kita jadi teladani. Dan itu membuat saya sangat bersyukur hari ini, karena melalui teladan-teladan itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang tahu ya bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara untuk tegas dan lain-lain. Dan
saya ingin percaya bahwa hari ini pun kita merasakan hal yang sama, ya, bahwa pasti ada setidaknya satu ayah yang telah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Satu pujian yang mana sungguh bangga Bapak, sebagai ucapan kebanggaan kita ya, untuk seorang sosok ayah itu, siapapun dia yang telah menjadi sumber teladan bagi kehidupan kita. Mari kita sampaikan pujian kita. Yesus
pujian lagi ya sebelum kita akan masuk dalam sesi khusus ya tentang kesaksian khusus dari seorang ibu yang akan mewakili POV seorang istri atau mungkin sebagai anak juga ya. Dan kemudian salah satunya lagi adalah seorang anak ya. Nah kita akan ini satu pujian mengatakan Engkau Tuhan yang benar. Dan setelah lagi ini maka kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang akan memberkati kita. Kau gunung batuku dan kau kota dan kainku, tak akan kuragu kau menjamin hidupku. Kau selamatkanku dari kau yang membela.
Selamat hari Bapak-Bapak. Saya akan menceritakan suami saya bersyukur pada Tuhan dan bertemukan dengan Pak Nani sebagai suami saya, suami yang baik buat saya dan terkoordinasi suami yang jujur bagi saya. Perjuangan Pak Nando berat ya, menurut saya perjuangan Pak Nando sangat berat karena harus mencukupi kebutuhan kami dan kadang dari pagi sampai malam, kadang belum pulang dan belum pulang saya jarang lagi. Saya pasti capek sekali tapi ya itu yang Pak Nando lakukan untuk mencari rupiah demi kami, untuk memastikan kami tidak kekurangan dan kami punya tempat tinggal yang cukup baik. Saya juga apa ya? Yang ketulusan suami saya tidak dikelakkan dari saya bagaimana cara mengampuni orang lain, bagaimana caranya mendidik anak-anak dan bagaimana dia memperlakukan kami dengan baik. Sebelum memperlakukan orang lain dengan baik, tapi memperlakukan kami lebih dahulu. Itu jadi kesaksian saya. Terima kasih Pak Nando sudah bekerja keras bagi kami. Puji Tuhan ya. Pasti ya kalau seorang ibu yang berbicara biasanya pasti suaranya bergetar gitu ya. Ya kita mengucap syukur ya karena sosok ayah ternyata bekerja gitu ya di dalam berperan di dalam keluarganya Mbak Atul. Kita mengucap syukur untuk teladan yang telah diberikan. Saya akan percaya bahwa kita semua merasakan sukacita yang sama dan mari kita mendengarkan satu lagi sesi kesaksian khusus ya pada pagi hari ini dari versi anak yang disampaikan oleh Saudara Hesti. Namun kita nyanyikan ayat yang kedua dulu dari ayat ini dari BDK nomor 37. Shalom. Saksian ini sebenarnya agak dipaksa ya minggu lalu. Saya hari ini cuma mau bersaksi kehidupan sehari-hari saya, di mana Papi menjadi panutan selama di rumah. Itu mungkin udah semua orang tahu kalau kita semua itu anak-anaknya lebih dekat sama Mami, karena Mami lebih takut ya, lebih lucu, lebih grup-grup gitu. Papi cuma bisa di belakangnya, nggak bisa merasakan hal yang sama. Mungkin dipeluk cuma kalau ada hari bapak seperti ini aja. Ya, tapi yang menjadi panutan saya adalah seorang bapak itu tidak memerlukan
apresiasi untuk tetap menyayangi anaknya. Karena begitu kita menjadi seorang bapak, itu adalah sebuah tanggung jawab. Jadi tidak mau kita dapat apresiasi atau enggak, itu tetap menjadi tanggung jawab kita. Kakak saya pertama selalu akan menjadikan analogi ya. Karena ya mungkin punya kelemahan tubuh, jadi sampai umur segini masih harus bergantung sama papi. Tapi gimana ya, kayak paling tidak mengapresiasi papi gitu. Padahal paling bergantung sama papi. Tapi kalau misalnya saya di posisi papi, mungkin tenang aja keluar gitu. Tapi gimana bisa seorang ayah itu tetap bisa mau mengasihi anaknya walaupun sebebal apapun itu anaknya. Ya, mungkin ini pelajaran hidup yang bisa saya bawa di kemudian hari, karena sebentar lagi saya mau menikah juga. Saya mendapat banyak pelajaran hidup dari papi, di mana dulu ketika saya masih nggak mesti dulu sih ya, mungkin tahun lalu aja saya lihat cuman ketika nyetir aja tuh, nyetir papi bilang nggak usah pakai emosi, nyetir. Karena saya emosian banget, ada darah tinggi lagi ya. Dan jadi darah muda juga masih muda, jadi emosinya menggebu-gebu. Jadi papi mengajarkan, mungkin bukan cuma masalah nyetir ya nanti ya, di segala aspek kehidupan. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang bapak, kita tidak boleh pakai emosi. Walaupun anaknya berubah kayak dimanapun, tidak boleh pakai emosi, karena itu adalah tanggung jawab sebagai seorang bapak. Itu aja. Terima kasih. Ya, mengucap syukur ya untuk teladan yang diberikan oleh Bapak Mimi dalam keluarganya. Dan Bapak Mimi dan Pak Nando juga sebetulnya adalah dua orang bapak yang bisa menjadi teladan bagi saya pribadi ya di gereja ini. Jangan GR ya Pak Nando ya. Dan mohon maaf loh nih Mbak ya, bukan sebagai suami ya, tapi sebagai seorang bapak ya. Saya boleh melihat bahwa bagaimana kasihnya Pak Nando dengan anak-anaknya ya. Begitupun dengan Pak Mimi, bagaimana kasihnya kepada anak-anaknya dan kepada anak-anak angkat yang ada di sini ya, termasuk saya ya, anak-anak kos ya. Dan kita mengucap syukur karena Tuhan memberkati kita melewati banyak sekali masa-masa kehidupan, bahkan lewat bapak-bapak orang lain gitu ya, bisa menjadi teladan bagi kita. Saya kira percaya bahwa kita dapat bersuka cita bersama melalui hari Bapak hari ini ya. Satu pujian, mohon maaf sebelumnya ada yang realisasian mungkin tambahan pada pagi hari ini. Ada apa? Josie kasih kode. Maaf ya. Oh Aldo ulang tahun ya hari ini. Haleluya. Oke. Mungkin ada yang ayat selanjutnya, mungkin Aldo ingin memberikan kesaksiannya. Mungkin ada satu sosok bapak yang menjadi teladan bagi Aldo ya. Mungkin bapak ada di Palu ya. Nah mungkin juga bisa diceritakan ya. Mari kita ayat selanjutnya ada kesaksian terakhir akan ditutup oleh Aldo. Yesus
atau hari ini kita mendengarkan cerita dari adik-adik dari LKSA. Padahal tentu pasti ada selalu satu sosok ayah atau ibu yang menjadi teladan bagi kita ya, siapapun orangnya ya. Mari silakan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini, tepatnya hari Minggu, saya ditambahkan satu usia lagi kepada Tuhan, jadi genap berumur 18 tahun. Kalau menurut saya itu, kalau bapak saya itu sebagai tokoh inspirasi aja, dimana kalau setiap dia berjuang pasti kita kenal lah. Jadi saya ingin bernyanyi bersama Fadi sama Desman.
saya juga bawa nanti untuk kelak menjadi ayah yang baik ya. Amin. Haleluya. Baik, saudara, saat ini kita akan masuk dalam perayaan Hari Bapa yang secara khusus akan dipimpin oleh Ibu Mayersi. Berarti Bapak bersama. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang seorang ayah, pasti kita memiliki kisah yang berbeda-beda ya. Tetapi satu yang pasti bahwa ayah adalah peran penting di dalam keluarga kita masing-masing. Berbicara tentang ayah, saya adalah salah satu orang yang paling dekat dengan ayah saya. Kami 3 bersaudara, tetapi saya yang paling dekat dengan ayah, paling dekat dengan papa saya, paling dekat dalam arti dalam segala hal. Mau curhat tentang apapun pasti dengan papa saya, mau minta segala sesuatu pasti dengan papa saya terlebih dahulu, baru dengan mama saya. Jadi nomor 1 adalah ayah pada waktu beliau masih ada. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah seorang ayah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, karena kalau kita boleh berdiri sampai hari ini, itu adalah peran ayah, sehingga kita tetap kuat, kita tetap menjalani kehidupan ini, bahkan lebih khusus bagi anak-anak yang masih sekolah. Peran ayah juga adalah peran yang terpenting di dalam keluarga. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan trio dari ketiga orang anak yang akan dipersembahkan oleh bapak-bapak yang ada di Poros Yogyakarta. Setelah itu, setelah pujian ini dinyanyikan, maka saya mempersilakan seluruh bapak-bapak untuk berdiri di depan. Dan nanti akan diberkati lagi sebuah puisi dari seorang anak. Mari. Trio, mari. Siapa yang merasa trio silakan masuk ke depan.
Bapak yang merasa jadi Pak Barman, Pak Yohanes, mari masuk ke depan. Ayah adalah pilar kekuatan keluarga. Di setiap langkah hidup anak-anak, ayah selalu menjadi panutan. Ayah adalah pahlawan bagi keluarga. Ayah adalah rumah hangat dan tempat kembali yang aman bagi seorang anak. Seorang anak akan memberikan sebuah puisi, mempersembahkan sebuah puisi, dan bapak-bapak akan mendengarkannya dan memberikan puisi. Perwakilan dari semua anak-anak yang hadir untuk seorang ayah yang telah tanpa batas mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk anak, untuk keluarga. Dan pada kesempatan ini saya memberi kesempatan bagi seorang istri akan memberikan sebuah kasih yang akan diberikan oleh suami-suami terkasih pada pagi hari ini. Sehingga akan menyanyikannya 107 kalau dalam beri kasih. Lalu para ibu dan anak akan diikuti oleh anak memberikan ucapan untuk seorang ayah. Terima kasih.
beri kesempatan untuk anak-anak datang mengucapkan selamat raya. Lalu saya memberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Berdoa untuk ayah, berdoa untuk papa, untuk suami yang terkasih. Mari anak-anak, saya berikan kesempatan untuk datang kepada ayah kalian saat ini. Silakan terus memainkan pujian ini. Saya masih memberi kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk berdoa secara pribadi. Mari anak-anak datang kepada orang tua, mendoakan orang tua dan juga para istri. Saya beri kesempatan. Dan silakan kita untuk berdiri. Para bapak jangan dulu beranjak dari tempat berdiri. Saya akan berdoa dan kita akan dukung para bapak yang hadir pada pagi hari ini dan yang selalu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama mulia Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami dapat memperingati hari Bapa. Secara khusus pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh bapak-bapak yang ada di Koros Yogyakarta ini. Terima kasih Tuhan, kehadiran mereka di Koros ini sudah sangat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi teladan bagi kami. Oleh sebab itu kembali kami menyerahkan kehidupan seluruh bapak-bapak yang ada di Koros Yogyakarta ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik. Jadikan mereka kepala keluarga yang baik, jadikan mereka teladan yang baik, berkati kehidupan mereka, beri mereka kesehatan dan kekuatan selalu dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga. Kiranya Tuhan pimpin, memberi hikmat bijaksana yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha mereka untuk kebutuhan keluarga mereka. Tuhan tolong mereka setiap hari dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka. Tuhan berkati istri mereka. Secara khusus pagi hari ini kami juga mengingat dari Bapak Mayor yang tidak ada bersama dengan kami. Kerinduannya boleh ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tetapi oleh karena kelemahan tubuh, maka kami mohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dia. Tuhan jamah dia dan Tuhan sembuhkan dia dengan cara dan kuasa pertolongan-Mu terus terjadi dalam kehidupannya. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa hari ini pun kami bersuka cita karena kami dapat merayakan hari Bapa bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Bagi kami yang sudah lama
ditinggalkan oleh ayah kami yang telah mendahului kami. Tentunya hari ini kami pun dapat mengenal mereka. Bagaimana jasa, bagaimana perjuangan mereka untuk kami. Bagi kami yang jauh dari orang tua kami, dari ayah kami yang terpisah oleh karena kami melanjutkan pendidikan oleh anak pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan juga memberkati ayah-ayah kami yang ada di sana, yang terpisah dari kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Berkati seluruh kaum ayah yang ada di Kolosut Jakarta ini. Pertolongan kami tetap nantikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sehingga dosa-dosa ini tidak menghalangi berkat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Bapa untuk seluruh kaum Bapak yang ada di Kolosut Jakarta. Mari silakan kita tempat duduk masing-masing. Selamat hari Ayah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saat ini kita akan mempersilakan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang kembali akan disampaikan oleh Maria Statement. Kita berbicara mengatakan penyertaan atau mempersiapkan hati.
penyertaan Tuhan. Sungguh sangat berarti dan segalanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani, kadang-kala tidak mudah bagi kami. Tapi oleh karena anugerah-Mu lah kami boleh dipulihkan. Karena anugerah-Mu lah kami boleh dimampukan. Karena anugerah-Mu lah kami boleh dilayakkan karena kami tidak layakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman. Kami percaya bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan akan menolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang hamba miliki untuk dapat menyampaikan kebenaran firman. Ampuni hamba-Mu dalam segala hal sehingga hamba-Mu layak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Efesus 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Efesus 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan ini. Saya persilakan untuk kita berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama bagian dari firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Taat dan kasih bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah berikan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Silahkan dulu. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Bapak. Tadi kita sudah mendengar kisah-kisah seorang bapak ya. Ada yang dari seorang istri, ada juga yang dari seorang anak, menceritakan bagaimana perjuangan bapak-bapak mereka. Kita sangat bersyukur bahwa di Gereja Bala Keselamatan kita tidak hanya memperingati Hari Ibu, kita tidak hanya memperingati Hari Anak, tetapi kita juga memperingati Hari Bapak, di mana kita dapat mengenang Bapak kita, baik mereka yang masih ada di dalam dunia ini maupun mereka yang sudah mendahului kita, ya, karena pasti ada di antara kita Bapak kita yang sudah mendahului kita, termasuk saya. Sosok ayah adalah tempat pertama kita belajar tentang mengenal disiplin, ketegasan dan tanggung jawab. Nah, itu yang saya kenal dari sosok seorang bapak, yaitu belajar tentang mengenal disiplin, ketegasan dan tanggung jawab. Nah, itulah peran seorang bapak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Nah, dalam dunia yang semakin sibuk ini, sosok ayah atau seorang ayah seringkali dianggap sebagai hanya pencari nafkah saja. Peran seorang ayah hanya dianggap sebagai seorang yang hanya tahu cari nafkah. Ada yang memprediksikan seperti itu. Ada anak yang mengatakan begitu, bahwa ayah saya adalah orang yang mencari nafkah untuk keluarganya, mencari nafkah untuk saya dan juga untuk istri-istri. Namun dalam firman Tuhan mengajarkan bahwa seorang bapak bukan hanya menyediakan kebutuhan jasmani, tetapi juga pemimpin rohani di dalam keluarga masing-masing. Nah, Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Efesus tentang kehidupan keluarga Kristen yang telah kita baca bersama-sama tadi. Ia menunjukkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak harus dibangun di atas kasih Kristus.
harus dibangun dengan kasih Kristus. Nah, keluarga dipandang sebagai anugerah Allah. Dan tempat pertama di mana kita belajar tentang kasih yang saya sampaikan tadi, tentang disiplin, tentang tanggung jawab, pembentukan iman untuk anak-anak dan juga untuk seorang istri. Mari kita belajar 3 pelajaran penting yang pagi hari ini akan kita dengar tentang panggilan seorang bapak dari pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu bapak dipanggil untuk menjadi teladan kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, bapak dipanggil menjadi teladan ketaatan kita kepada Tuhan. Ayat 1 hingga ayat yang kedua dari pembacaan kita tadi menunjukkan pentingnya ketaatan anak kepada orang tua. Nah, dalam ayat ini Allah memberikan perintah kepada anak-anak untuk taat, untuk menghormati orang tua sebagai bentuk penghormatan mereka juga kepada Tuhan. Seorang ayah adalah seorang pemimpin dalam keluarga. Peranan seorang ayah adalah seorang pemimpin dalam keluarga. Namun sebelum anak belajar untuk taat, untuk disiplin, untuk patuh, untuk tanggung jawab, mereka terlebih dahulu melihat teladan dari seorang ayah itu sendiri. Seorang bapak yang berdoa, membaca firman Tuhan, hidup jujur dan setia beribadah, sedang mengajar anak-anaknya tanpa banyak kata. Nah, saudara-saudara, hal ini juga yang saya dapati dari ayah saya. Ayah saya, dia itu gerejanya kami, Mas Nando tahu ya, bisa tahu gerejanya kami itu tidak jauh, hanya jalan kaki dua langkah, 3 langkah sudah sampai di gereja. Tetapi ayah saya, kalau ibadah jam 7, jam 6 dia sudah siap. Dia sudah katakan, jangan kita di dekat gereja baru kamu terlambat. Cepat bangun dan cepat pergi mandi dan cepat pergi ke gereja. Setengah 7 sudah harus di gereja. Kadang kami protes, saya dengan kedua adik saya protes, Papa ini cuma datang ke situ sebentar, hanya melangkah saja di kaki, disuruh cepat-cepat datang. Tapi kedisiplinan ayah saya membawa saya sampai sekarang ini untuk terus belajar bahwa saya tidak mau lambat untuk datang ke gereja. Saya selalu kalau ibadah jam 7 saya berusaha untuk sebelum jam 7 itu sudah siap. Itu yang selalu saya ingat, kedisiplinan yang diajarkan oleh ayah saya tanpa dia harus mengulangi lagi dan mengulangi lagi untuk saya tetap mengikuti dan terbawa sampai hari ini. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang terus dibentuk oleh kasih karunia Allah. Karena itu seorang bapak harus menjadi contoh hidup yang takut akan Tuhan. Anak-anak mungkin tidak selalu mengingat semua nasihat dari orang tua, tetapi mereka akan mengingat bagaimana ayahnya hidup dalam keteladanan yang takut kepada Tuhan. Mungkin dia melihat di dalam doanya, ayahnya adalah seorang yang pendoa. Mungkin dia bisa melihat kedisiplinannya dalam mengikut Tuhan. Mungkin dia melihat keteladanannya dalam membaca Alkitab. Mungkin dia bisa melihat keteladanan dari seorang ayah itu, bagaimana ia bertanggung jawab untuk terus ada setia di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, contoh hidup yang takut akan Tuhan sangat penting bagi seorang ayah, diberikan untuk anak-anak dan juga oleh istrinya. Nah, pelajaran penting kedua tentang panggilan seorang bapak. Pelajaran penting kedua tentang panggilan seorang bapak. Di ayat yang keempat berkata, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Bapak dipanggil untuk mendidik dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Ya, tadi Rizky bilang ya, saya jadi papa, saya sudah dengan kahanan. Tetapi pagi hari kita diingatkan juga bahwa bapak dipanggil mendidik dengan kasih,
bukan dengan kemarahan. Ayat yang keempat dalam pembahasan kita tadi mengatakan, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Saudara-saudara, untuk menjadi pemimpin dalam satu keluarga itu tidak mudah. Kita sebagai orang tua harus berhati-hati dalam mendidik dan mengarahkan setiap anak untuk menuju kedisiplinan itu. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir kita akan menjadi motivasi anak-anak kita, menjadi berkat bagi mereka. Paulus tidak melarang untuk disiplin, tetapi melarang sikap keras, kasar dan tidak adil yang melukai hati anak-anak. Seorang ayah dapat kehilangan hati anaknya ketika ia lebih banyak memarahi daripada membimbing, lebih banyak menghukum daripada mengasihi. Tuhan sendiri mendidik umatnya dengan kasih dan kesabaran. Demikian juga seorang bapak harus mencerminkan karakter Bapa surgawi itu di dalam kehidupan kita. Disiplin Kristen bukanlah melampiaskan emosi, melainkan karakter, membentuk karakter. Dengarkan anak-anak sebelum kita menghakimi. Lebih banyak kita kadang menghakimi dulu, baru kita mendengar anak-anak kita. Dengarkan anak-anak sebelum menghakimi, tegur dengan kasih yang kita miliki. Dan ampuni mereka ketika mereka buat kesalahan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa teman saya sebelum saya masuk OPSIR. Sebelum saya masuk OPSIR, teman SMA begitu. Kami sedang membicarakan orang tua kami. Kami sedang membicarakan papa dan mama kami. Lalu ada salah satu teman saya yang saya tahu dia sekarang ini malah dia jadi dokter. Dokternya ada di UGM. Kami ketemu waktu dalam perawatan bapak saya. Dia mengatakan demikian. Salah satu teman saya mengatakan demikian. Apa yang paling kamu inginkan dari anak-anak? Lalu teman saya itu mengatakan demikian. Saya tidak menginginkan uang dari papa saya. Saya juga tidak menginginkan mainan dari papa saya. Saya tidak menginginkan hadiah dari papa saya. Karena semua itu saya diberikan juga dari mama saya. Lalu apa yang kamu inginkan dari papa kamu? Lalu dia menjawab, saya hanya menginginkan satu dari ayah saya. Saya ingin ayah saya punya waktu untuk saya. Waktu untuk mendengarkan cerita saya, waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan waktu untuk mendengarkan bahwa hari ini bapak saya mendapatkan nilai sekian dari sekolah dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak anak tidak membutuhkan ayah yang sempurna. Banyak anak tidak hanya membutuhkan yang seperti saya sampaikan tadi, tetapi ayah yang hadir dan mengasihi anak. Itulah yang diharapkan oleh seorang anak. Itulah yang diharapkan oleh seorang anak. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana perananmu sebagai seorang bapak hari ini? Apakah kita selalu ada ketika anak-anak kita mau menceritakan tentang banyak hal dalam diri kita? Ataukah saat ini peranan kita hanya sebagai pencari nafkah saja? Kebutuhan keluarga terpenuhi, kebutuhan anak-anak terpenuhi. Itu semua penting. Tetapi ingat, kadang kita juga butuh, anak-anak juga butuh untuk didengar dan butuh untuk diajak teman berbicara. Yang ketiga, pelajaran penting tentang panggilan seorang bapak adalah bapak dipanggil untuk menuntun anak kepada Kristus. Bapak dipanggil untuk menuntun anak kepada Kristus. Masih di ayat yang keempat dari pembacaan kitab yang mengatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tanggung jawab terbesar
bukan hanya membuat anak berhasil di dunia, saudara-saudara, tetapi membawa mereka untuk mengenal kepada siapa itu Yesus. Ingat, keselamatan hanya melalui iman kita kepada Kristus. Karena itu seorang bapak harus menjadi saksi Injil di rumahnya, menjadi saksi Injil untuk anaknya, menjadi saksi Injil untuk istrinya dan keluarganya. Mengajarkan firman Tuhan, berdoa bersama keluarga, dan membawa anak untuk beribadah adalah bagian dari panggilan dari seorang ayah itu. Keberhasilan terbesar seorang bapak bukan ketika anaknya kaya atau terkenal, tetapi ketika anaknya hidup takut akan Tuhan. Mari kita bangun misbah keluarga kita. Doakan anak kita setiap hari. Arahkan mereka untuk mengasihi Kristus di dalam kehidupan mereka. Sebagai anak, kita juga memiliki tugas. Tadi tugas seorang ayah saya sudah sampaikan, pagi hari ini sudah saya mau sampaikan. Tugas seorang anak. Karena firman Tuhan pagi hari ini sangat jelas bahwa setiap anak diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibumu. Hal ini berkali-kali ditegaskan dalam firman Tuhan, baik itu di perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Anak diminta untuk mentaati orang tuanya karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada hal yang perlu kita ingat, anak-anak, yaitu menghormati. Ada janji Tuhan yang pagi tadi telah kita baca bersama-sama tentang kebahagiaan dan umur panjang. Inilah berkat dari Allah, kita mengasihi orang tua dan menghormati orang tua kita. Anak juga harus belajar menghargai nasihat orang tua. Sebab setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Josi sebut semua. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, seorang anak harus menghormati ayah dan ibunya, menghormati orang tuanya. Karena ada janji yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kebahagiaan dan umur panjang akan diberikan kepada kita. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 1 yang sampai ayat 4 yang telah kita bacakan, pembacaan yang kita bacakan, mengingatkan bahwa seorang bapak adalah anugerah Tuhan bagi keluarga. Seorang bapak adalah anugerah Tuhan bagi keluarga. Tuhan memanggil para ayah untuk menjadi pemimpin rohani yang mencerminkan kasih Bapa Surgawi. Pada pagi hari ini, saya mau ingatkan kembali dari ketiga poin yang saya sampaikan tadi, bahwa Bapak dipanggil menjadi teladan ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak dipanggil untuk menjadi teladan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak dipanggil untuk mendidik dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Dan yang ketiga, Bapak dipanggil menuntun anak-anak kita kepada Kristus. Di hari Bapak ini, saya mau mengajak kita semua, khususnya bagi kaum bapak. Mari setiap ayah memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah kurang sabar dengan anak-anak, dengan sikap anak-anak kita, atau kurang hadir bagi keluarga. Seperti yang saya sampaikan dari salah satu teman saya mengatakan bahwa saya butuh ayah saya untuk selalu ada mendengar saya. Namun kasih karunia Kristus sanggup memulihkan dan memberkati kita semua. Anugerah Tuhan itu akan menjadi milik kita ketika kita tetap meminta kepada kita. Sebagai orang tua perlu membangun komunikasi yang baik, penuh kelembutan,
Ajarkan iman lewat teladan, bukan hanya dengan lewat kata-kata, tetapi lewat sikap, perbuatan kita, agar anak-anak dapat mencontoh yang baik dan benar dari kehidupan seorang ayah. Kiranya setiap bapak dapat berkata seperti Yosua di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 mengatakan, tetapi aku dan seisi rumah ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memuliakan, kita diberkati oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bagi kami semua dan khususnya bagi bapak-bapak bahwa mereka dipanggil untuk menjadi teladan ketaatan kepada Tuhan. Mereka dipanggil untuk mendidik dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Mereka dipanggil untuk menuntun anak-anak mereka kepada Kristus dan juga sebagai keluarga, anggota keluarga kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Jika Kau dapat di dalam kehidupan kami, mungkin saat ini, mungkin sekarang ini, kami pernah gagal, pernah kurang sabar, tidak menjadi seorang bapak yang baik, atau kurang hadir bagi keluarga. Ampuni kami Tuhan, sanggupkan kami dan kuatkan kami, hati kami, untuk kami dapat memiliki semua yang Tuhan kehendaki itu di dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya seluruh bapak-bapak dapat membawa seisi rumah mereka untuk beribadah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah membenarkan dan kita dapat menjadikannya teladan dan juga sumber untuk bahkan kita melayani Tuhan selama satu minggu yang lalu hari ini. Saudara-saudara, sekarang kita akan memberikan persembahan yang sudah dilakukan. Nyanyian dari BNPK nomor 117 akan mengangkat kita sendiri pada ruang persembahan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami di penghujung ibadah ini
bersyukur bahwa hari ini kami boleh memperingati Hari Bapak. Kami tahu bahwa menjadi seorang bapak bukan hal yang mudah, bahkan kadang-kadang sering tidak terapresiasi oleh keluarga. Tapi terima kasih, kami bersyukur bahwa ada hati-hati yang jernih, ada hati yang penuh kasih, sehingga banyak bapak yang tidak membutuhkan semuanya itu. Dan biarlah Tuhan berkati setiap bapak, baik yang ada di gereja ini maupun dimanapun juga, supaya memang hidupnya dibaktikan untuk Tuhan dan juga untuk keluarga. Terima kasih yang baru saja memberikan persembahan. Dalam persembahan ini kau terima sebagai korban syukur kami dengan segala kondisi kehidupan perekonomian kami. Bila kami semakin bersyukur bagaimana baiknya Tuhan telah memberkati kami, dan sekarang kami wujudkan itu dalam bentuk memberikan persembahan. Yang berdoa secara biasa untuk keluarga besar Paulus Yogyakarta. Berdoa untuk kesehatan dan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa supaya semua yang sakit, siapapun, Tuhan melawat dan Tuhan menyembuhkan. Mayor, anak, dan kami semua yang punya kelemahan tubuh, kiranya diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segala beban, masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang sedang digumuli, tapi dari juga ini hamba berdoa, kiranya Tuhan menolong mereka mengangkat semua beban pergumulan ini, sehingga mereka dilegakan dan boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk dunia ini yang dipenuhi dengan kebencian, peperangan, permasalahan ekonomi yang luar biasa, dan ego yang sangat tinggi. Untuk itu, saya mohon kiranya karya Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kami, setiap para pemimpin bangsa, supaya mereka mau menghindari segala hal yang membuat dunia ini semakin rusak. Bahkan mereka bersedia untuk mencari jalan untuk terjadinya perdamaian bagi dunia ini. Bapak berkati Bapak Selamatan, berkati pelayanan kami, baik internasional, teritori Indonesia maupun di Paulus Yogyakarta. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara saya akan bacakan kegiatan kita selama 1 minggu yang akan berjalan. Baik, setelah ibadah kesucian, ibadah rangkaian lain seperti PKW, PKP dan juga sekolah minggu berjalan sebagaimana mestinya. Dan pada sore hari ini, ibadah khususan akan dipimpin oleh Fandi, firman Tuhan diwakilkan oleh Ibu Maya Tuhan Ibadah, kemudian keyboard oleh Rafi, dan Anto, dan Sasto, singer Jessica dan Lucy, kemudian multimedia Rizky. Kemudian pada hari Jumat pukul 19.00 di tempat ini akan dilaksanakan ibadah pemuda-pemudi atau tersebut gerakan pembawa suluh. Maka kami mengundang semua muda-mudi untuk dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian minggu depan ibadah kesucian tanggal 27 Juni akan dipimpin oleh saudara Aurel Awang, firman Tuhan oleh Bapak Winhan, keyboard oleh Bapak Nando, drum oleh Bapak Riki Wijaya, bass oleh saudara Alfa, singer Fandi dan oleh Bapak Derajat dan
kita diundang untuk ibadah hiburan kembali ya, untuk menguatkan keluarga Yosua Pinem setelah 40 hari berduka atas kehilangan anaknya. Mari kita sama-sama mendukung dalam ibadah 40 hari pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 19.00 di kediaman Yosua Pinem. Nanti lokasi akan menyusul. Kemudian ada pengumuman tambahan yang akan disampaikan oleh Ibu Maya. Ya, saudara-saudara, ada pengumuman bahwa tanggal 16 itu ada kegiatan di Semarang, yaitu KKR. Tanggal 16 paginya itu tafsir mulai dari setengah 9, lalu sorenya itu KKR umum. Jadi saya akan berangkat pagi sekitar jam 4 pagi dengan untuk mengejar supaya tidak buru-buru untuk ibadah tafsir. Bagi jemaat-jemaat yang mungkin akan mengikuti kegiatan ini boleh menyusul atau mau boleh bersama-sama dengan kami sepagi itu. Nah, kalau memang ada yang mau bangun dengan kami pagi itu, tolong komunikasikan sama kami supaya saya bisa mengatur anak-anak kami siapa semua yang akan ikut, karena kami hanya bawa mobil pagi seperti itu ya. Jadi siapa yang mau ikut silakan menghubungi kami. Tapi kami berangkat jam 4:30 pagi karena kami mengejar untuk ibadah tafsir di pagi. Tapi kalau ada yang menyusul, khususnya bagi anak-anak muda, silakan menyusul. Lalu saya memberi pengumuman, ini pastinya yang dinantikan oleh kita semua dan lebih khusus juga bagi kandidat, bahwa atas nama Sekretaris Bidang Personil berdasarkan keputusan Dewan Kandidat pada tanggal 19 Mei 2026 disampaikan bahwa kandidat Govinda Yudhistira Kedo diterima masuk ke diklat Balai Keselamatan dengan nama angkatan Pembawa Berita Keselamatan. Pembawa Berita Keselamatan 2026-2028. Nah, seperti waktu-waktu yang lalu ketika ada kandidat di tempat ini, maka kita juga akan mendukung beliau. Jadi nanti akan diumumkan kapan selama jalannya, berikutnya akan diumumkan, sudah ada suratnya juga, tetapi yang jelas pasti di bulan Juli. Dia akan menjalankan les, dan les itu memang diwajibkan, paling tidak dia harus mendapatkan 1 juta lebih dalam les itu. Lalu dia juga harus membayar melengkapi untuk masuk pusdiklat, selama kebutuhan dari pusdiklat itu 4 juta. Lalu ada lagi yang lain-lain juga yang harus dipenuhi, dan juga persyaratan-persyaratan yang lain, perlengkapan yang harus dia bawa, perlengkapan yang harus dipenuhi. Saya tahu di sini kita kecil, tetapi selama ini kita mendukung bagaimana kandidat untuk diadaptasi di tempat ini, mereka boleh pergi dengan tidak satu kekurangan. Maka saya percaya bahwa dukungan untuk kandidat Govinda juga akan diberikan kepada dia ketika dia akan memasuki pusdiklat ini. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga untuk kandidat Govinda yang telah diterima memasuki pusdiklat. Selamat kandidat, terus mendukung dalam doa. Saudara, saat ini kita akan masuk ke dalam doa penutup yang akan disampaikan oleh Mayor Stefan. Jemaat kami yang kembali berdiri, akan nyanyikan kembali pernyataan Tuhan sebagai satu iman kita bahwa salah satu yang akan menjalankan kegiatan
bukan karena kekuatanku, Kami mohon penyertaan pertolongan dalam
berdoa untuk anak kami Aldo yang Tuhan tambahkan satu usia dalam kehidupannya hari ini dan hari kemarin. Tuhan juga Tuhan tambahkan satu usia dalam kehidupannya. Tuhan juga memberkati kedua anak kami ini dalam pendidikan, dalam tugas dan pelayanannya, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau pulang, kami mohon penyertaan sehingga kami boleh tiba dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiran untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.